Tahukah kamu, Kemenkes menyatakan bahwa hipertensi pada ibu hamil menduduki peringkat kedua tertinggi kematian pada ibu setelah pendarahan. Juga meningkatkan resiko komplikasi seperti preeklamsia dan eklamsia, serta menyumbangkan angka kematian pada ibu hampir 30%. Sebenarnya, apa sih hipertensi pada kehamilan? Yuk kenali penyebab dan faktor risiko serta pencegahannya. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Putri Nazwa Syarifi, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Oh ya Sobat, membahas mengenai hipertensi pada ibu hamil seharusnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dari data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, angka prevalensi terjadinya hipertensi pada ibu hamil sebanyak 12,7%. Angka ini menunjukkan bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan yang cukup umum dialami oleh ibu hamil di Indonesia. American College of Obstetricians and Gynecology atau ACOG mendefinisikan hipertensi pada ibu hamil sebagai tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mmHg yang diukur setidaknya 2 kali dengan jarak minimal 4 jam. Pada beberapa kasus HDK pada ibu tidak memiliki tanda dan gejala yang signifikan, namun memiliki penyebab dan faktor risiko yang bisa kita telah. Terdapat beberapa penyebab dan faktor risiko hipertensi pada ibu hamil. Yang pertama, primigravida atau kehamilan pertama. Wanita yang hamil untuk pertama kalinya berisiko lebih tinggi mengalami hipertensi karena tubuhnya mungkin belum terbiasa dengan perubahan yang terjadi selama kehamilan. Yang kedua, hiperplasentosis. Nah, ini adalah kondisi di mana ada masalah pada plasenta yang mempengaruhi aliran darah ke janin, seperti kehamilan ganda atau multiple, molahidatidosa atau kehamilan dengan pertumbuhan jaringan abnormal, diabetes, hidrops janin atau penumpukan cairan di tubuh janin, atau bayi yang terlalu besar. Nah, semua kondisi ini dapat meningkatkan tekanan darah pada ibu. Nah, Sobat, tadi merupakan beberapa penyebab dan faktor risiko hipertensi pada ibu hamil yang perlu sekali kita perhatikan. Namun, Sobat, hipertensi pada ibu hamil ini juga memberikan dampak yang negatif, bukan hanya ke ibu tapi juga ke bayinya. Ibu hamil yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi berisiko mengalami preeklamsia dan eklamsia karena tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di tubuh. Nah, termasuk yang ada di organ vital seperti ginjal dan hati. Sebenarnya apa sih preeklamsia? Preeklamsia adalah hipertensi dalam kehamilan yang biasanya muncul setelah 20 minggu. Kondisi ini terjadi ketika hipertensi pada ibu hamil disertai dengan adanya protein dalam urin atau proteinuria. Proteinuria menunjukkan bahwa ginjal mulai terganggu dan tidak berfungsi dengan baik. Nah, Sobat, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan organ. Apabila preeklamsia ini tidak ditangani, bisa berkembang menjadi eklamsia. Eklamsia adalah bentuk preeklamsia yang lebih parah di mana ibu hamil bisa mengalami kejang-kejang, dan kejang-kejang ini berbahaya karena bisa membahayakan nyawa ibu dan janin, serta menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada organ tubuh. Hai, dini hari jam 3 pagi baru selesai SC Sito ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya preeklamsi. Pasien yang baru selesai kita SC adalah seorang ibu ya, berusia 37 tahun, hamil ketiga dengan awal masuk preeklamsi ya, dengan tekanan darahnya 144/90. Dilakukan induksi persalinan karena sudah umur kehamilan juga sudah cukup bulan, sudah 38-39 minggu. Kemudian saat dilakukan induksi persalinan dalam perjalanannya tensinya meningkat jadi 167/120, dengan ditambah sudah ada keluhan pusing kepalanya, nyeri ulu hati, pandangan kabur, yang namanya itu impending eklamsi atau sudah ada tanda-tanda kejang. Jadi preeklamsi bisa berubah jadi preeklamsi berat yang lebih parah lagi, bisa sampai impending eklamsi atau bahkan eklamsi, yaitu kejang. Makanya kalau sudah dari awal
periksa ke dokter, dikatakan preeklamsi, itu harus lebih menjaga diri dan tentunya harus evaluasi tensinya. Paling tidak tiap 3 hari atau 1 minggu sekali. Pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan buku KIA di puskesmas itu sangat amat bermanfaat karena akan dipantau terus tiap datang ke puskesmas tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya sudah dikatakan preeklamsi itu kalau tekanan darah 140/90 atau lebih di usia kehamilan 20 minggu ke atas. Kalau sudah 160/90 atau lebih sudah preeklamsi berat namanya. Pemantauan itulah yang ada di puskesmas. Ketika tekanan darahnya sudah 140/90 atau lebih, pasti puskesmas akan merujuk ke rumah sakit yang ada dokter SPOG-nya untuk evaluasi dan tata laksana selanjutnya. Nah, pasien saya ini masalah utamanya nggak cuma impending eklamsi atau sudah ada tanda-tanda kejang, tapi disertai gawat janin, detak jantung bayinya 175 kali per menit. Bahaya banget kalau dibiarkan, bisa meninggal. Bayinya nggak cuma bayinya yang meninggal, ibunya juga bisa kejang dan bisa meninggal. Jadi preeklamsi ini bisa mengancam nyawa ibu dan bayi. Makanya perlu perhatian khusus untuk ibu-ibu dengan komorbid atau dengan faktor penyulit. Pada pasien ini penyulitnya adalah ibunya obesitas dan ditambah usia ibu saat hamil lebih dari 35 tahun. Adanya di mana sih faktor-faktor risiko itu semuanya dapatnya? Bisa dibaca di buku KIA. Jadi pemantauan pemeriksaan kehamilan sejak awal sangat penting untuk menentukan bagaimana proses kehamilan ke depannya dan persalinannya. Jadi untuk para pasien yang punya resiko preeklamsi, hamil anak pertama, hamil kembar, riwayat preeklamsi sebelumnya, obesitas, hamil di usia lebih dari 35 tahun, hamil di bawah 20 tahun, atau ada penyakit autoimun, penyakit diabetes dalam kehamilan, atau bahkan mungkin riwayat diabetes sebelum hamil, faktor-faktor resiko itu perlu banget diwaspadai dan penting banget untuk periksa ke dokter kandungan ya. Oke, semoga bermanfaat. Hati-hati dengan preeklamsi, jangan dibiarkan karena bisa jadi preeklamsi berat, bisa impending eklamsi dan bahkan bisa eklamsi. Jelas akan mempengaruhi kondisi ibu dan bayi, bisa sampai kondisi yang terparah. Ibunya kalau kejang bisa meninggal, bayinya juga bisa meninggal dong. Oke, hati-hati, semangat terus. Putra Mira, dadah, love you all. Kalau yang tadi merupakan dampak HDK pada ibunya, sekarang adalah dampak HDK pada anak, seperti pertumbuhan janin terhambat dan kelahiran prematur. Hipertensi dapat mengurangi aliran darah ke plasenta, dan seperti kita tahu, plasenta ini merupakan saluran utama untuk memberikan makanan dan oksigen ke janin. Ketika aliran darah ini terganggu, janin bisa kekurangan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik, sehingga pertumbuhannya bisa terhambat. Nah, kondisi ini juga bisa menyebabkan stres pada janin, yang memicu tubuh untuk melahirkan lebih cepat untuk mengurangi risiko yang lebih parah pada tubuh. Sobat, lalu bagaimana cara pencegahan dan juga pengelolaan hipertensi pada ibu hamil? Yuk simak. Yang pertama, mengurangi asupan garam. Untuk mengatasi kondisi ini, ibu hamil perlu membatasi asupan garam harian, baik dalam masakan maupun cemilan. Panduan diet dari Amerika pada tahun 2020 hingga 2025 menjelaskan bahwa asupan garam maksimal untuk ibu hamil adalah 3.300 mg atau setara dengan 3,3 gram per hari. Yang kedua yaitu menjaga berat badan normal. Kenaikan berat badan selama kehamilan adalah hal yang normal, namun harus dikontrol untuk mencegah hipertensi semakin parah. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengelola hipertensi pada ibu hamil adalah dengan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan mengandung nutrisi yang baik untuk menurunkan tekanan darah dan mendukung perkembangan janin. Beberapa pilihan buah yang baik untuk ibu hamil diantaranya ada pisang, alpukat, dan anggur. Yang keempat yaitu melakukan olahraga secara teratur. Meskipun sedang hamil, ibu hamil tetap disarankan untuk beraktivitas fisik. Tidak perlu olahraga yang intens karena olahraga ringan di rumah sudah cukup. Seperti yoga atau olahraga untuk kehamilan, berolahraga akan membantu peredaran darah yang dapat mencegah hipertensi pada ibu hamil. Selain itu, berolahraga juga membantu membakar lemak yang dapat menghambat aliran darah. Yang kelima, mengonsumsi omega 3. Menurut American Pregnancy Association, asam lemak omega 3 juga dapat digunakan untuk mengelola hipertensi pada ibu hamil, selain meningkatkan kecerdasan janin. Namun, pastikan ibu hamil mendapatkan asam lemak omega 3 dari sumber yang aman, seperti ikan salmon atau suplemen omega 3 yang direkomendasikan oleh dokter. Yang keenam, rutin memantau tekanan darah di rumah. Disarankan bagi ibu hamil
untuk secara rutin memeriksa tekanan darah di rumah, terutama ketika merasakan gejala hipertensi. Yang ketujuh, konsultasikan dengan dokter. Jika mengalami gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan, disarankan untuk segera mengunjungi dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Nah, untuk ibu dengan kasus HDK, sebaiknya konsultasikan rutin dengan dokter untuk pengobatan yang lebih tepat dan selalu pantau tekanan darah untuk mewaspadai terhadap tanda-tanda terjadinya preeklamsia. Semoga video ini memberikan pembelajaran yang bermanfaat ya, khususnya pada ibu hamil di luar sana. So, jaga tekanan darah, nikmati kehamilan sehat dan bahagia. See you next video!